Ini ya kita sedikit menyinggung ya terkait dengan IPUS ya. Jadi dengan IPUS itu meliputi eh, mengenal IPUS, kemudian statistik deskriptif, kemudian analisa korelasi, analisa regresi, kemudian pengujian diagnotis, pengujian two-stage least square, kemudian vector auto regression, kemudian vector error correction, gitu ya. Nah, yang namanya IPUS gitu ya, itu adalah ya um, IPUS gitu ya, itu adalah suatu aplikasi gitu ya, yang dalam hal ini gunanya adalah pengolahan data gitu ya, di mana layarnya di depan gitu ya, dimulai dari work file ya. Jadi dari work file tersebut, maka nantinya kita membuat file baru ya. Setelah membuat file baru gitu ya, itu kita akan diminta memilih jenis data gitu ya. Ya, untuk memilih jenis data di sini, ya dalam hal ini bisa datanya bersifat full gitu ya. Ya, datanya full dan juga datanya datanya dalam bentuk balance panel ya. Artinya data yang unstructured atau undate dan juga balance panel ya. Dalam hal ini berikutnya gitu ya. Di menu IPIS itu kita akan tentukan ya frekuensi pengukuran dari data tersebut ya. Data diukur harian ya. Nah, jadi kita bisa ambil datanya data harian, data mingguan, data bulanan, data triwulanan, 3 bulanan ya. Data semesteran per semester ya, 6 bulan dan data tahunan ya. Nah, ini kelebihan dari IPUS ya. Kita mengolah data, mau kita pilih data yang mana yang warna merah ini ya. Kemudian juga dari kapan ke kapan ya, start date dan juga start end ya, final date ya. Kemudian eh, dipilih ya datanya reguler atau juga dalam hal ini dimulai dari tahun berapa sampai tahun berapa ya. Jadi jangka panjang ya. Jadi mau 20 tahun, 30 tahun bisa ya. Dan menambahkan data import ya. Jadi menambahkan data import secara langsung quick gitu ya. Kemudian dari data tersebut gitu ya, itu akan ada empty group ya. Empty group maka datanya tersaji sebagai berikut gitu ya. Dan data dianalisa pada kolom gitu ya. Nah, pada kolom dan menampilkan data import ya. Dan dalam penyajian statistik deskriptif juga bisa ya, sama juga dengan SPSS. Kita menyajikan nilai maksimum, nilai minimum, nilai standar deviasi, nilai rata-rata dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu klik OK gitu ya. Nah, klik OK kita akan langsung di run ya. Dapatlah data deskriptifnya dari kumpulan data ya, nilai minimum, nilai median, nilai maksimum, ya standar deviasi dan nilai skewness dan juga kurtosis ya. Dan kemudian juga, nah di sini kita bisa membuat diagram baris ya. Jadi kalau dia membuat diagram baris, kliknya adalah klik grab ya. Dari klik grab, kemudian eh, ini saya kasih dulu bahannya ya. Kasih bahannya. Ya, jadi diagram baris ya. Jadi diagram baris kita klik, kita pilih sebagai berikut ya. Jadi grab ya, dari grab lalu pilih datanya, pendapatan misalnya. Nah, jadi pendapatan grafiknya seperti ini. Nah, jadi setelah di OK kan, maka muncul grafiknya sebagai berikut. Ya. Kemudian untuk diagram batang ya. Diagram batang kita pilih untuk kita pilih graph type ya, pilih bar ya. Kita pilih bar gitu ya. Maka bentuknya akan seperti ini gitu ya. Nah, bentuknya diagram seperti ini. Jadi ini cocok untuk analisa data ekonomi dan juga data apa ya? Data-data ekonomi dan juga data manajemen atau juga data ekonomi makro gitu ya. Oke.
Dan juga kita pilih ya. Nah, kita pilih data diagramnya, maka akan muncul data sebagai berikut ya. Nah, tersajilah secantik ini datanya ya. Nah, jadi secantik ini datanya, inilah kelebihan dari Ipius ya. Dari tampilan datanya cukup keren ya. Nah, atau juga diagram area ya. Diagram area ya bentuknya seperti ini ya. Silakan aja nanti di papernya ya. Mau diagram area ya seperti ini juga keren ya. Seandainya bisa ya dibuat ya dari menu tampilannya sebagai yang tadi ya yang di saya kasih bahannya. Ya, kemudian menampilkan diagram untuk dua variabel. Nah, kalau dia dua variabel ya sebagai berikut. Jadi ada misalnya variabel beban ya, gaji, kemudian variabel upah. Ya, mana besar gaji atau upah ya dalam satu periode di satu wilayah, dalam satu negara misalnya ya. Nah, jadi tak tampil sebagai berikut. Nah, inilah dia dua variabel ya, karena ada yang garis merah, ada yang garisnya biru gitu ya. Maka dia dua variabel. Oke. Dan untuk diagram areanya tersaji sebagai berikut ya. Nah, jadi kalau mau di papernya ditulis diagram area, gambarnya seperti ini lebih keren ya. Seandainya ada warna ya. Ya, seandainya ada warna. Ya, untuk penyajian data ekonomi dan data keuangan ya, atau juga statistik ya. Kemudian kalau dia scatter plot, kita masuknya dari menu klik template ya. Klik template, kemudian pilihlah scatter. Ya, jadi pilihlah scatter ya. Nah, menunya template, kemudian pilih scatter. Oke. Kemudian, nah, dalam scatter dia berarti titik-titik gitu ya. Nah, titik-titik seperti ini ya. Oke. Nah, korelasi ya. Nah, jadi kalau dia korelasi kita hubungkan ya dengan cara correlate ya. Jadi pilih scatter, klik OK ya. Jadi pendapatan dan belanja, klik OK. Kemudian klik grup statistik sebagai berikut. Kemudian masukkan variabel dan masukkan kolom belanja ya. Nah, sehingga tersaji sebagai berikut nilai korelasinya ya. Lalu klik grab. Nah, dari grab tampilannya sebagai berikut. Ya, kemudian klik grup statistik correlation. Ya, artinya berdasarkan ini kita lihat negatif ya nilainya. Artinya nilai koefisien korelasi bertanda negatif, artinya hubungan kedua variabel saling berkebalikan. Artinya semakin tinggi pertumbuhan, maka semakin rendah pengangguran ya. Nah, analisa regresi ya sama ya, masukkan datanya di workfile. Kemudian dari workfile pilih quick estimate equation. Nah, kemudian kita klikkan Y, Y ya tulis ya, ditulis Y sama dengan ya C tambah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Ya, jadi kita menulis gambar ya. Jadi kita menulis persamaan. Nah, sebagai berikut. Kemudian melakukan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Nah, jadi udah dapat ya. Jadi langkahnya sederhana aja gitu kan. Dari kita tulis persamaan langsung jadi hasil sebagai berikut. Nah, jadi dapatlah coefisien determinasi, kemudian juga nilai probabilitasnya ya sebagai berikut. Nah, ini ya. Nah, jadi dengan langkah yang sederhana saja ya dipenuhi Pius. Ya, kemudian model regresi yang diperoleh, nah akan diinterpretasikan sebagai berikut ya. Jadi nilainya ada nilai negatif ya. Nah, nilainya negatif. Jadi dia 15 negatif 15 805 ya plus 806 ya. Plus 363 gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, dari persamaan itu kita ujilah signifikansinya ya. Kita uji signifikansinya secara serentak ya. Jadi dihipotesakan sebagai berikut ya. Maka dihipotesakan, maka kita terima atau juga menolak hipotesa ya. Dengan membuat hipotesanya, kemudian membuat statistik ujinya, kemudian
buatlah kriteria daerah penerimaan dan juga daerah penolakan ya. Begitu juga untuk X4 ya. Kemudian ada uji apa ya? Ada uji determinasi ya. Jadi kalau dia lebih dari satu variabel, maka disebut dengan adjusted R square ya. Tetapi kalau dia hanya satu variabel, maka dia Tambah. R Sumpah, square saja lu ya. lu kalau kesini yang ada kedinginan sih butuhnya yang buat penghangat itu. One enemy remaining. Di saat kaki panasan, aduh panas, aduh dingin. Ya, kemudian nah jadi kita buatlah taksirannya. Ya, taksirannya adalah naik turunnya ya. Jadi kalau kalau misalnya 15.805 ya. Jadi ini artinya ini 806 gitu ya. Jadi setiap naik satu satuan, setiap kenaikan satu satuan dari nilai X1 ini gitu ya, akan menaikkan nilai Y gitu ya. Sebesar 0,806 gitu ya. Dengan asumsi bahwa faktor lain tetap. Nah, ini ya. Jadi kalau dia positif ya. Nah, ini kan koefisiennya positif ya. Nah, kalau dia koefisiennya negatif, nah seperti 15 ini kan. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi kebetulan koefisiennya dia positif semuanya ya. Jadi semuanya setiap satu kenaikan dari X1, X2, X3 akan menaikkan nilai Y sebesar masing-masing nilai koefisiennya ya. Oh ya, kemudian memprediksi. Nah, memprediksi ya kalau manualnya sebagai berikut ya. Nah, manualnya sebagai berikut. Kemudian pengujian diagnotis ya. Jadi pengujian diagnotis ini memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi ya antara lain ya normalitas, ya multikoloritas, hetero dan autokorelasi ya. Nah, jadi kalau uji asumsinya apa ya? Uji normalitas gitu ya. Maka kita ambillah dari nilai Jarkubera ya. Nah, nilai Jarkubera ya sebagai berikut. Oke. Jadi kliklah view, kemudian klik residual diagnosis, kemudian kliklah histogram normality test. Maka ketika klik gambar ini dia akan muncul ya uh, dengan gambar sebagai berikut ya. Nah ini. Ya. Nah, dari gambar itu kita bisa hipotesakan ya. Jadi hipotesanya H0 residual mengikuti distribusi normal ya. Residual tidak mengikuti distribusi normal. Statistik ujinya di Jarkubera ya. Nah, daerah penerimaan dan penolakannya ini. Nah, nanti boleh di artikel dibuat seperti ini gitu ya. Silakan aja. Nah, ini uji normalitas. Kemudian uji multikolinitas. Nah, uji multikolinitas dari langkah caranya adalah dari langkah view ya. Kemudian koefisien diagnosis. Kemudian FIF, varian inflation factor ya. Oke. Nah, maka diperolehlah nilai apanya ya, varian inflation factornya, nilai center of PIV-nya ya. Nah, center of PIV-nya, kemudian kita hipotesakan ini semua. Ini adalah hipotesa, ini hipotesa, ini hipotesa, ini hipotesa ya. Oke. Kemudian uji hetero. Nah, nanti ini deskripsi masing-masing ini muncul ini ya. Harus dibuat. Nah, jadi uji hetero dari view, kemudian klik residual diagnosis, kemudian heteroskedasticity ya. Nah, jadi klik aja heteroskedasticity dari residual diagnosis ya. Kemudian pilih metode yang digunakan ya. Menggunakan White ya, atau juga menggunakan Bruce Pagan, Godfrey, and Glaser ya. Mau pilih yang mana ya? Apakah mau pilih Bruce Pagan ya, atau juga Glaser? Silakan aja pilih. Nah, ketika itu muncullah hasil sebagai berikut ya. Jadi inilah nilainya. Nilai apanya ya? Heteroskedasity testnya ya. Nah, kemudian dihipotesakan, kemudian diuji statistiknya, kemudian kriteria daerah penerimaan dan penolakan ya. Nah, uji asumsi klasik yang lain, uji autokorelasi ya. Dari menu, ya dari menunya adalah menu view ya. Menu view, kemudian klik masuk menu residual, kemudian klik menu residual correlation test ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, akan terlihat gambar sebagai berikut ya.
Nah, inilah ya. Nah, ketika itu akan muncullah yang namanya uji autokorelasi yang menggunakan pendekatan LM ya, LM test. Ya, tampilan menu LM test sebagai berikut. Nah, inilah ya. Jadi kalau LM test itu uji apa ya? Autokorelasi apabila dia signifikan maka terjadi korelasi serial ya antara satu observasi dengan satu observasi yang lainnya dengan mempengaruhi residualnya ya. Jadi langkah untuk menerjemahkan ini ya buat dulu hipotesanya ya kan, buat hipotesanya, setelah buat hipotesanya uji statistiknya, setelah uji statistiknya daerah penolakannya, kemudian kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya. Jadi hipotesa, statistik uji, daerah penolakan dan juga kesimpulan ya. Nah, kemudian metode two-state least square ya. Jadi metode persamaan tunggal yang kita pelajari sebelumnya mengabaikan interdependensi antara kegiatan ekonomi yang merupakan karakteristik dunia ekonomi sekarang. Padahal banyak kasus suatu peristiwa ekonomi sangat dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi yang lainnya. Contoh ya, yang sangat umum adalah model permintaan dan penawaran, di mana barang ditentukan secara serentak oleh kekuatan interaksi produsen konsumen di dalam pasar barang. Contoh lainnya adalah model penentuan tingkat penghasilan dalam makroekonomi. Sesungguhnya hampir semua pendekatan utama dalam makroekonomi dari model permintaan agregat sampai dengan model harapan memiliki sifat simultan ya. Nah, kemudian juga money supply-nya ya. Jadi kita buatlah estimasi persamaannya. Nah, sebagai berikut ya. Tentu saja ini didukung oleh data ya. Jadi sebuah peristiwa ekonomi itu dipengaruhi oleh misalnya pengeluaran investasi dan belanja modal itu bisa mempengaruhi gross domestic product ya kan, pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain juga investasi dan juga belanja negara APBN dan juga APBD itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar gitu ya. Maka kalau sekarang misalnya pada masa Presiden Prabowo ini kan itu efisiensi katanya. Ya, efisiensinya berapa persen? 40%. Nah, maka otomatis gitu kan belanja itu mempengaruhi stok money gitu kan. Nah, jadi mempengaruhi stok money ya karena adanya efisiensi gitu kan. Maka apa gitu ya? Produsen tidak menjual gitu kan. Kalau dia produsen tidak menjual berarti tidak dapat uang. Ya, kalau dia tidak dapat uang berarti stok money di pasar rendah gitu ya. Karena efisiensi kebijakan Presiden Prabowo misalnya ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah sebuah peristiwa ekonomi ada dua hal gitu ya yang berpengaruh gitu ya, yaitu pengaruh terhadap pertumbuhan dan pengaruh terhadap uang beredar gitu ya. Ya, kenapa di Pulau Jawa mudah cari kerja gitu kan? Ya karena uang beredarnya besar dibanding dengan Pulau Sumatera gitu kan. Nah, ini menunjukkan uh, peristiwa ekonomi itu. Maka peristiwa ekonomi itu diformulakan sebagai berikut gitu ya. Diformulakan sebagai berikut. Nah, kita buatlah dua persamaan, adik-adik ya. Nah, jadi persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, maka di work file masukkan ya. Masukkan data work file, kemudian klik estimate. Ya, kemudian pilihlah metodenya TSLS ya. Setelah TLSS, masukkan spesifikasi model ya. Kemudian kliklah hasil sebagai berikut. Nah, hasilnya sebagai berikut ya. Nah, ini untuk peristiwa yang pertama ya. Nah, kemudian vektor autoregression. Nah, vektor itu seringkali teori ekonomi belum mampu menentukan spesifikasi yang tepat untuk model ya. Karena apa? Teori ekonomi terlalu kompleks sehingga perlu dilakukan penyederhanaan dalam model. Atau fenomena yang terlalu kompleks sehingga tidak cukup dijelaskan dengan teori yang ada. Nah, model PAR, vector autoregression, menawarkan alternatif pemodelan sebagai solusinya ya. Jadi fenomena yang kompleks itu
terjelaskan ya. Jadi metode VAR dibangun dengan pendekatan minimal teori agar mampu menangkap fenomena harga ekonomi yang baik. Model VAR disebut dengan model non-struktural ya, tidak teoritis. Nah, nanti boleh saja di paper UAS-nya ditambahin judulnya ya, dengan pendekatan VAR ya. Nah, jadi dengan pendekatan VAR. Berarti kalau dia dengan pendekatan VAR, maka ada uji vektor autoregression gitu ya. Misalnya, inflasi pada periode T pada periode 2024 dipengaruhi oleh suku bunga SBI pada waktu 2024 dan suku bunga SBI pada 2023. Nah, gitu kan. Artinya periode yang lalu itulah dia yang namanya uji VAR ya. Di sisi lain pergerakan ini akan mempengaruhi pergerakan SBI ya. Nah, jadi ini adalah inflasi, jadi ini adalah suku bunga Bank Indonesia dan inflasi dan suku bunga ini disubstitusi ke persamaan 1 dan ke persamaan 2 diberikan dalam bentuk sederhana ya. Hingga persamaan inilah disebut dengan vektor autoregression berondo 1 ya. Dengan 2 perubahan ya. Oke ya. Nah, jadi misalnya ini ya. Nah, jadi kita import data ya. Kita import data, kemudian kliklah quick series statistik ya. Quick series statistik unit road test ya. Jadi kliklah unit road test. Masukkan variabel yang ingin dilihat stasionernya. Pilih metode ADF dengan test for unit road label menggunakan data asli ya. Maka kita klik dan diperoleh hasil sebagai berikut ya. Jadi hasilnya inilah metode apa tadi ya. Nah, McKinnon ya. Nah, jadi nanti boleh aja di judulnya ditambahkan ya dengan with McKinnon model gitu ya. Jadi berdasarkan hasil ini karena probabilitasnya 0,4297 artinya lebih besar gitu ya dibanding dengan 0,05, maka data mengandung akar unit yang artinya data tidak stasioner ya. Jadi syarat VAR itu adalah data gitu ya. Harus tidak mengandung akar unit ya sehingga perlu dilakukan difference ya. Jadi kalau dia difference itu T kurang 1 ya kan. T kurang 1 atau T kurang 2 gitu kan. Jadi terjadi lag sebelumnya, lag setahun, lag 2 tahun gitu ya. Nah, kita klik view unit root ya, pilih first difference dan klik OK. Nah, inilah dikatakan dengan apa ya? Unit root akar pertama. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut ya. Nah, karena udah kalau bahas di SPSS ini disebut dengan dilekkan gitu ya. Jadi udah dilekkan. Jadi dilekkan itu artinya misalnya apa? Misalnya kalau dari contohnya tadi di sini adalah apa misalnya ya? Misalnya suku bunga Bank Indonesia tahun 2023 itu akan mempengaruhi inflasi ya kan di 2024 gitu kan. Ya, seperti itu. Berarti lag-nya 1 tahun. Setelah pengujian stasioner dilanjutkan dengan menentukan lag optimum ya model. Nah, sebagai berikut. Nah, sehingga akan diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian klik view structure length untuk mengetahui berapa lag maksimum yang dapat digunakan ya. Nah, sehingga klik OK sehingga tampilan hasilnya sebagai berikut. Dan hasilnya inilah dimasukkan dalam paper. Ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kestabilan model VAR, ya klik view lag structure, ya akar unit root table ya. Nah, sebagai berikut. Nah, pemodelan data dengan menggunakan model VAR biasanya dilakukan pengujian kausalitas ya untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari data yang dianalisa ya. Ya. Dan ini klik solve ya, kemudian klik OK dan diperoleh hasil sebagai berikut ya. Nah, itulah dia VAR ya. Ada yang mau kita diskusikan silakan. Ya, vektor autoregression ya. Boleh nanti vektor autoregression ya atau juga boleh gunakan metode yang lainnya ya seperti vector error correction.
Ada pertanyaan? Ya, saya kira cukup lengkap ya. Dan ini menu-menunya tinggal dijalankan aja di laptopnya masing-masing. Nah, ini contoh data ya. Silakan nanti diolah datanya ya. Ini ada contoh. Nah, file udah saya berikan gitu ya. Kemudian dikerjakan lah gitu ya. Dikerjakan data indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi indeks pembangunan manusia dipengaruhi rata-rata lama sekolah, pendapatan per kapita, angka harapan hidup, angka melek huruf ya, boleh. Atau juga GDP ya, dipengaruhi oleh investasi dan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Nah ini. Baik, ada pertanyaan silakan. Prof, Kalau untuk saya, Pak. absen kita. Absennya udah saya online kan ya? Oh iya, Prof. Makasih. Udah masuk ya? Udah lihat kan? Bos, Pak. Ya, sudah ya. Baik, saya kira cukup jelas ya bahannya dan tersampaikan. Nah, nanti penggantinya lagi boleh kita masukkan ya, panel data ya, kemudian transformasi data juga boleh ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Izin, Pak. Ya, Nggak- apa itu? Papernya dikumpul di UAS minggu pertama atau kedua ya, Pak? UAS minggu kedua. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita. Dan mudah-mudahan lancar-lancar semuanya ya. Selamat. Nanti kalau Anda mau pengganti lagi, boleh koordinasi lagi ke saya di saat malam seperti ini juga oke ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam ya. Salam sejahtera. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.